Di sini belajar bahagia enggak? Yakin? Alhamdulillah. Jujur? Masya Allah. Tidak mungkin orang akan bahagia kalau nggak belajar aturan Allah. Tidak mungkin. Di sini antum lagi belajar. Belajar akidah untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Bagaimana kita berserah kepada Allah. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana kita sabar. Bagaimana kita cinta kepada Allah. Bagaimana kita takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Itu kita pelajari dalam akidah. Cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diajarin mulai dari toharah. Cara wudhu yang benar bagaimana. Setelah selesai bab toharah pindah ke bab sholat. Bagaimana cara sholat yang benar. Setelah kita belajar fikih yang sifatnya ibadah. Terus kita belajar fikih muamalah. Cara jual beli yang benar bagaimana. Cara bisnis yang benar bagaimana. Setelah selesai bab jual beli. Belajar bab nikah. Kelas berapa itu Ustaz? Kelas berapa? Kelas 3. 3 apa? Mutawasid atau sanawi? Hah? Sanawi. Ya. Jangan mutawasid lah. Masih belum cukup umur. Ya. Bagaimana cara Allah Azza wa Jalla? Bagaimana aturan Allah cara menghadapi masalah rumah tangga? Itu yang harus kita pelajari. Maka supaya kita bisa menjalankan aturan Allah Azza wa Jalla, mulailah dengan mempelajari aturan tersebut. Langkah yang kedua, setelah kita pelajari aturan itu, maka kita jalankan. Dan dijalankannya secara bertahap. Pertanyaannya, khusus untuk jamaah. Karena hadiah buat santri udah habis. Khusus untuk jamaah. Kenapa saya katakan jalankan aturan itu secara bertahap? Kenapa bertahap? Monggo. Karena berat. Berat dan ya, enggak apa-apa. Monggo, silakan. Berat dan banyak. Apa? Berat dan banyak. Sesuatu yang berat dan banyak itu tidak mungkin dijalankan sekaligus. Tidak mungkin dijalankan sekaligus. Aturan Allah itu banyak dan berat. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami akan menurunkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Makanya Al-Quran diturunkan sekaligus atau bertahap? Bertahap. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Kenapa? Karena manusia itu kalau makblek itu apa? Makblek ini adalah sebuah ungkapan yang maknanya adalah apa? Makblek itu apa? Sekaligus. Ya. Makblek sekaligus. Itu akan kesulitan. Maka jalankan secara bertahap. Bertahap itu maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya adalah perintah-perintah Allah kerjakan yang wajib-wajib dulu. Larangan-larangan Allah tinggalkan yang haram-haram dulu. Kenapa? Karena perintah Allah ada 2 macam. Sama wajib sama apa? Wajib sama apa? Sunnah. Larangan Allah juga ada 2 macam. Haram sama makruh. Bertahap artinya adalah ketika kita ketemu sama perintah Allah, jalankan yang wajib-wajib dulu. Nanti kalau yang wajib-wajib ini sudah dijalankan, silakan ditambahi sama yang sunnah-sunnah.
Larangan Allah juga demikian. Ada yang haram-haram, tinggalkan itu dulu. Ketika kita sudah mantap meninggalkan yang haram-haram, tambahi yang makruh-makruh kita tinggalkan. Itu makna dari bertahap. Jadi kalau antum pengen memperbaiki diri, hijrah, pengen memperbaiki diri, pengen membuat hidup ini menjadi lebih nyaman, lebih sesuai dengan aturan, begitu hijrah, cari perintah-perintah Allah yang wajib. Apa itu? Belajar. Belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau ada artis hijrah langsung jadi ustadz, benar apa keliru? Keliru. Harusnya mondok. Belajar. Ya nggak harus mondok. Intinya belajar. Harusnya belajar dulu. Ya. Karena nomor satu kewajiban kita adalah belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pahamilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, lalu beristighfarlah. Ayat ini dikasih judul bab oleh Imam Al-Bukhari dengan judul Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum beramal dan berucap, punya ilmu dulu. Itu yang wajib. Dan ilmu macam-macam. Yang paling penting adalah ilmu akidah. Ilmu tauhid itu yang paling penting. Jalankan itu, pelajari ilmu akidah. Setelah itu pelajari ilmu ibadah yang wajib kita kerjakan. Salat 5 waktu, toharoh, puasa Ramadan, zakat bagi yang punya duit, haji bagi yang punya duit dan kemampuan. Lalu jalankan yang wajib-wajib itu secara bertahap. Baru nanti sholat 5 waktu dijalankan dengan baik, mau ditambahi, bagus. Tambahi rawatib, tambahi qobliyah, tambahi apa lagi sholat sunnah. Sholat witir, sholat tahajud, bagus. Begitu pula larangan-larangan Allah. Yang haram-haram pun kita dahulukan, kita tinggalkan. Apa Ustadz? Ya dosa-dosa besar. Setelah dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar apa contohnya? Oh banyak sekali. Durhaka kepada orang tua. Besar apa kecil? Besar. Syirik besar atau kecil? Besar. Bahkan paling besar. Judi, zina, ghibah. Dosa-dosa besar ini kita tinggalkan. Semaksimal mungkin. Setelah itu kita tinggalkan dosa-dosa yang kecil-kecil. Berusaha kita tinggalkan. Habis itu kita tinggalkan yang makruh-makruh. Ini namanya bertahap. Dah. Selesai pembahasan kita tentang cara pertama menikmati hidup yang sementara ini dengan benar. Apa cara yang pertama? Menjalankan aturan Allah. Yang kedua, apa tadi? Masih ingat tak? Menerima takdir Allah. Saya pernah menyampaikan di sini setahun yang lalu. Mudah-mudahan masih pada ingat. Hidup kita di dunia cuma 3 hari. Siapa yang bisa menyebutkan? Tanpa hadiah ya. Udah habis hadiahnya. Bersama. Oh, dapat hadiah. Masya Allah. Bersama. Father. Kemarin? Hari ini? Besok. Masya Allah. Saya dicatat saja. Usama bin Ustadz Zaid. Karena ada Usama yang lain. Ada Usama yang lain ya? Ada. Baik. Jadi kehidupan kita di dunia cuma 3 hari. Kemarin, besok, hari ini. Berapa hidup kita di dunia? Cuma 3 hari. Kemarin, terus apa? Besok, terus hari ini. Maka orang yang
menjalani dan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Saat dia melewati hari yang sudah berlalu. Dan di hari yang sudah berlalu itu, dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Kehilangan sesuatu, kemudian mengalami musibah, dan itu sudah terjadi di masa yang lampau. Maka sikap dia yang terbaik adalah jangan terlalu sedih. Makanya kalau kita ditimpa musibah, ketika kita mendapatkan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, kita disuruh membaca istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah. Dan kita akan kembali kepadanya. Kita milik Allah. Maksudnya tubuh kita, apa sandal kita? Tubuh. Berarti sandal bukan punya Allah. Tubuh kita atau yang nempel di tubuh kita? Semua. Keluarga kita termasuk. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, kehilangan sendal, cepat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu miliknya Allah. Kapan Allah mau mengambilnya? Ya terserah Allah, wong itu milik dia kok. Makanya kalau kita dapat sesuatu, kita diajari juga untuk mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah dan terserah Allah akan melakukan apapun. Jadi ketika kita menghadapi ujian-ujian hidup yang sudah kita lalui, sudah selesai. Ngapain kita sedih, ngapain kita mikirin terus, gak akan kembali hari yang sudah berlalu. Sudah lewat sudah lewat. Orang yang menerima takdir Allah Azza wa Jalla atas sebuah kejadian yang telah lampau, maka hidupnya akan bahagia. Dah, selesai pembahasan tentang hari kemarin. Yang kedua adalah hari esok. Apa? Hari esok. Hari esok itu belum terjadi. Dan belum tentu kita akan hidup sampai besok. Maka jangan terlalu cemas dengan apa yang belum terjadi. Contoh, bulan kemarin antum dikirimi uang saku telat. Tanggal berapa? Kalau telat berarti tanggal berapa? 2, Masya Allah. Tanggal 2 masa telat? Tanggal 2 ya belum telat lah. Tanggal berapa telat? 10 itu baru telat. Tanggal berapa? 15 itu baru telat. Sedih enggak? Enggak? Masya Allah. Luar biasa. Sedih enggak? Sedih enggak? Ini mumpung ada orang tua antum. Biar pada dengar. Sedih enggak? Ini terbagi menjadi 2. Ikhtalafat tullab. Ya, ila qaulain. Sedih, manusiawi. Manusiawi enggak? Manusiawi. Tapi antum jangan katakan kayaknya bulan depan telat lagi nih. Karena bulan depan belum terjadi. Sehingga sedih, mikirin. Ya, antum kenapa sedih sekali Ustadz? Kayaknya bulan depan uang sakunya telat lagi. Lu belum terjadi kok. Ngapain terlalu sedih dengan sesuatu yang belum terjadi? Karena belum tentu juga akan terjadi seperti yang kita khawatirkan. Terus bagaimana Ustadz? Supaya nggak terlampau sedih. Nggak terlampau khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Tawakal kepada Allah.
Makanya ketika kita keluar rumah, bacanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, aku menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita akan menjalankan sesuatu, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan takdir yang terbaik. Minta sama Allah. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Urusan rizki, urusan jodoh. Ya. Jadi gak usah dari sekarang, anak pengennya sama fulanah yang belajarnya di sebelah sana. Kelas, enggak tahu anak. Gak usah. Belum tentu juga itu jadi jodoh antum. Sekarang sudah mikirin, ya Allah nanti saya nikah sama siapa. Belum tentu juga antum nikah. Maksudnya gimana Ustaz? Ya belum tentu hidup sampai waktu nikah. Ya, bukan berarti nggak nikah itu maksudnya adalah LGBT, bukan. Maksudnya belum tentu juga kita hidupnya sampai masuk usia nikah. Dan terus bagaimana Ustadz persiapannya? Yang bisa kita lakukan hari ini adalah jadilah orang yang baik. Supaya Allah pilihkan buat kita pasangan yang baik. At-thayyibatu lit-thayyibi. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik Allah persiapkan untuk wanita yang baik. Wanita yang baik Allah persiapkan untuk laki-laki yang baik. Tapi ingat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang buruk Allah sediakan untuk laki-laki yang buruk. Dan laki-laki yang buruk Allah persiapkan untuk wanita yang buruk. Sudah masuk? Fadhil, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi kita sudah bahas kemarin, terus besok. Nah, kita bahas hari ini. Jadi hari umur kita cuma berapa hari? 3 hari. Kemarin, besok, dan hari ini. Kemarin, jangan terlampau sedih atas kejadian tidak mengenakan. Besok, jangan terlalu cemas karena itu belum kita alami. Maka, yang harus kita seriusi adalah kapan? Hari ini. Makanya setahun yang lalu, saya menyampaikan salah satu seri dari kitab ini adalah fokus menjalankan aktivitas hari ini. Apa judulnya? Fokus menjalankan aktivitas hari ini. Jadi orang akan bahagia kalau energinya dia habiskan untuk fokus menjalankan hari ini. Antum sekarang di pondok, apa fokusnya? Belajar. Fokusnya apa? Murajaah. Fokusnya apa? Menjalankan aturan agama. Maka ketika kita fokus dengan aktivitas yang kita jalankan hari ini, dijamin akan bahagia. Seperti yang saya katakan tadi, besok belum terjadi. Mau nikah sama siapa? Kemudian mau istrinya berapa? Itu belum terjadi. Ya. Sudah mikirin istri berapa? 1 aja belum. Udah mikir mau istri berapa. Maka yang bisa kita lakukan hari ini adalah perbaiki diri. Jadilah orang yang soleh. Anak tanya sama antum. Antum mau menikah dengan wanita mata keranjang? Kok sepi? Mau enggak? Maka jangan jadi pria mata keranjang. Pria mata keranjang, istrinya
wanita mata keranjang. Al-khabithatu lil-khabithin. Jadi kalau kita pengen nikah sama seorang istri yang hafizah, jadilah hafid. Kalau pengen nikah sama seorang istri yang salihah, jadilah laki yang salih. Kalau kita pengen nikah dengan wanita yang istimewa, jadilah pria yang istimewa. Kalau kita pengen nikah dengan istri yang setia, jadilah laki-laki yang setia. Kalau kita ingin nikah dengan wanita yang penyayang, maka jadilah laki-laki yang penyayang. Itu yang bisa kita lakukan hari ini. Fokus dengan aktivitas hari ini. Maka ketika kita menjalankan aktivitas hari ini dengan fokus, hidup kita akan bahagia. Kita ulangi ya. Bagaimana cara agar kita bahagia menikmati hidup sementara dengan benar? Cara yang pertama, menjalankan aturan Allah. Tahapannya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, pelajari aturan tersebut. Yang kedua, jalankan secara